Masih bersama kami di Presisi Siang. Ke informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan jeda 3 bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing. Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan asing sesuai kebijakan Trump America First atau utamakan Amerika. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial mendorong sejumlah jurnalis di Mozambik untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di garis depan. Para jurnalis ini bertekad memberikan informasi yang akurat dan objektif lewat pengecekan fakta dan disertai data dan analisis. Kita simak laporan Helmi Yohanes dari VOA. Di ruang redaksi Evidensias di Maputo, Mozambik, Reginaldo Shambul dan timnya berupaya meluruskan misinformasi atau informasi keliru dan disinformasi atau informasi menyesatkan. Reginaldo dan rekannya Nelson Mungkanse mengatakan mereka mendirikan outlet berita cetak dan digital ini 4 tahun lalu karena banyak organisasi lain tidak melakukan cek fakta atau menggunakan data dan analisis dalam pemberitaan mereka. Menurut Reginaldo, jumlah pembaca mereka meningkat dengan cepat. O jornal Evidências talvez possa ter ganhado maior visibilidade, maior destaque em pouco tempo, por causa da forma como encarou a forma de fazer o jornalismo semanário. Nós, a nível do jornal Evidências, já tivemos uma página do jornal em que fazíamos fact-check.
Tahun lalu, Reginaldo melaporkan mengapa Ossufo Momade, pemimpin partai oposisi utama Mozambik Renamo, tidak terlihat di depan umum pada minggu pertama selama kampanye presiden. Evidensias mulai menyelidiki sebuah foto di halaman Facebook sang kandidat yang seolah menunjukkan bahwa Ossufo sedang melakukan misi di luar negeri. Já tivemos contato com algumas ferramentas de verificação de imagens. Pegamos na imagem, metemos nas ferramentas que temos e verificamos que, afinal de contas, aquela imagem tinha sido publicada na mesma página em 2019. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu di media sosial, menurut jurnalis Mosambik Armando Nyatumbo dari Media Institute of Southern Africa atau MISA, perlu investasi bidang teknologi di ruang redaksi untuk melatih para jurnalis tentang cara memerangi misinformasi dan disinformasi. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias, temos a possibilidade de participar cada vez mais nas questões de governação do país, o que era difícil há 30 anos. A par dessas vantagens, existem desvantagens. Uma das desvantagens é exatamente este fenômeno da desinformação. MISA Mosambik menyediakan layanan cek fakta dan melatih para jurnalis menurut Armando. Existe no espaço digital ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E nós no MISA Moçambique temos estado a organizar treinamentos para estudantes de jornalismo, treinamentos para jornalistas. Karena masyarakat akan semakin bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi, menurut para pendukung media, misi kelompok-kelompok seperti Evidensias dan MISA Mosambik akan menjadi alat yang ampuh untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Presisi Siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.